Baik, teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Untuk video part 2 di kuliah 5 NME di NM Reaktor, insya Allah hari ini saya akan membahas tentang soal nomor 2 dan nomor 3 yang qadarullah kemarin hari Selasa pagi kita belum sempat untuk membahasnya. Dan kesempatan sore hari ini saya akan membahas di sinkron begitu ya. Nanti video ini akan saya upload di YouTube dan saya harap teman-teman bisa menyimak video penjelasan untuk nomor 2 dan nomor 3 dengan baik walaupun tidak secara tatap muka kita ketemu di Zoom gitu ya, Dik. Oke, kemarin insya Allah untuk di nomor 2 kita sudah, saya harap teman-teman sudah tahu konsepnya begitu ya, sudah tahu konsepnya terkait dengan bagaimana cara menghitung neraca massa di suatu reaktor pembakaran gitu ya, yang mana di situ nanti ada reaksi pembakaran yang terjadi di dalamnya, dan kemudian kita akan cek karena kebetulan kemarin kita ada ini apa namanya untuk soal begitu ya yang equimolar kemarin perhitungannya kita sepertinya memang udah keliru di depan, jadinya nanti ini kesempatan sore hari ini kita akan diskusikan dari nomor 2 dan di nomor 3 begitu. Saya buka dulu untuk filenya, tunggu sebentar ya. Oke, untuk soal kita yang di nomor 2 kemarin, kita punya 400 kilomol begitu ya teman-teman, kita punya 400 kilomol untuk campuran hidrokarbon, begitu, campuran hidrokarbon, yang kemudian equimolar begitu ya, yang kemudian equimolar, kemudian teman-teman diminta untuk menghitung komposisi udara masuk, itu nanti dia dalam berapa kilogram per jam, kemudian komposisi umpan masuk, gas masuk dalam kilogram per jam, dan komposisi keluaran reaktor. Begitu. Kita masuk ke PPT-nya. Ini saya langsung masuk ke perhitungannya ya. Kemarin kita kebetulan belum teliti untuk menjawab atau belum teliti dalam menyelesaikan soal ini. Oke, kita refresh kembali untuk soal yang nomor 2, biar nanti teman-teman paham yang betul itu tuh yang mana begitu ya, Dik ya. Baik, sekarang kita gambarkan dulu. Kemarin kan kita punya reaktor, diagram alur prosesnya. Di sini kita reaksikan, begitu, reaksikan laju alur molnya totalnya adalah 400 begitu, 400 kilomol per jam. Di sini equimolar untuk C1 sampai C4. C4, C2H6, C3H8 dan C4H12 begitu ya. C4H10. Dia equimolar. Pengertian dari equimolar adalah dia memiliki komposisi laju alur molnya sama begitu ya, Dik, sama-sama 25%, sehingga di sini masing-masing laju alur untuk CH4 sampai butana itu adalah nanti 100 kilomol per jam begitu. Nah, di sini kemudian kita akan bakar begitu ya, kita akan bakar dengan oksigen begitu. Teman-teman diminta untuk menghitung berapa laju alur total umpan oksigen yang diumpankan untuk zat pembakarannya atau oksidatornya. Nah, di sini nanti ada catatan bahwa reaksinya adalah pembakaran sempurna, dia konversinya tidak disebutkan, maka kita akan asumsikan konversinya adalah 100%, dan ada ekses dari oksigen sebesar 20% begitu. Nah, selain teman-teman diminta untuk menghitung berapa massa laju alur oksigen yang dimasukkan ke dalam reaktor, teman-teman juga diminta untuk menentukan berapa tuh sebetulnya F3, laju alur massanya, dan komposisi nanti keluar dari reaktor ini. Begitu.
Nah, catatan untuk di nomor 2, teman-teman, karena ini kita punya ekses oksigen atau ekses tertentu, begitu ya. Jadi kalau kebanyakan nanti di industri kimia ada beberapa zat, apalagi reaksi gas-gas itu, salah satu reaktan memang dibuat itu ekses begitu teman-teman, dibuat berlebih karena untuk menjaga kesetimbangan begitu ya, menjaga kesetimbangan reaksi agar dia senantiasa ke kanan begitu, sehingga atau bisa jadi juga akan senantiasa ke kiri sehingga kesetimbangannya itu terjaga. Kalau ada beberapa mol yang dibuat di mol reaktor yang dibuat berlebih atau ekses. Nah, biasanya untuk di industri kimia, kalau semisal kita gunakan oksigen, teman-teman, untuk sebagai reaktor di burner atau di reaktor yang bisa di dalamnya ada reaksi pembakaran, oksigen ini nanti biasanya memang berlebih. Dan wujud dari oksigen yang dimasukkan ke dalam reaktor itu bisa jadi seperti yang kita bahas di di Selasa lalu ya, bahwa ada juga bentuknya dalam udara begitu ya. Jadi catatan dari saya, kalau besok semisal teman-teman dapatkan soal semisal seperti ini sama tetapi dibakar dengan udara, maka nanti oksigen tetap oksigen yang akan berperan di dalam stoikiometri, tetapi hanya saja nanti kandungan F2-nya tidak hanya O2 100%. Kalau di soal ini kan kita langsung bakar dengan oksigen dan kemudian teman-teman diminta untuk menghitung massa umpan oksigen yang dibutuhkan. Nah, tetapi kalau semisal besok begitu ya, misal nanti kita akan bakar dengan udara begitu. Kalau semisal dengan udara, maka nanti untuk menghitung F2 ini nanti teman-teman harus menggunakan perbandingan komposisi utama udara, yaitu oksigen ini di 21% dan nitrogen itu nanti di 79%. Begitu ya. Oksigen itu 21% mol atau volume begitu ya, atau 21% volume. Sedangkan N2 itu adalah 79% mol atau 79% volume. Begitu teman-teman. Jadi kita hitung dulu molnya begitu ya. Kalau nanti perhitungannya saya akan sampaikan kalau semisal umpan F2 itu nanti dalam bentuk udara begitu. Ini kasus yang berbeda. Sekarang DAP untuk soal nomor 2 adalah seperti ini. Jadi kita punya N 400 kmol per jam. Kita diminta untuk menghitung F2 oksigen murni dan F3 untuk komposisi keluaran reaktor. Nah, perbedaan atau variasi soal di NM reaktor yang di nomor 2 adalah adanya excess. Kalau excess ini nanti kita akan hitung begitu ya. Jadi ceritanya excess itu kan berlebih ya, Dik. Kita tambahkan. Karena ini 120 berarti 100 ditambah excess-nya begitu ya. Excess kita persenkan begitu, kita kalikan begitu ya, kita kalikan dengan perbandingan begitu, perbandingan reaksi dari zat yang kita akan tinjau begitu ya. Jadi dari mol yang bereaksi. Oke, dari sini kita juga butuh satuan begitu ya, butuh teori bahwa pembakaran hidrokarbon atau CXHY kalau dibakar dengan sempurna dengan oksigen, maka dia akan membentuk CO2 dan H2O. Ini adalah kunci utama untuk menyusun stoikiometri pada soal nomor 2 begitu ya teman-teman. Kita masukkan dulu, tulis dulu semua reaksi yang mungkin karena ada 4 sub hidrokarbon yang masuk menjadi reaktan, maka juga teman-teman harus tinjau empatnya begitu ya, empatnya. Jadi kalau yang variasi di nomor 2 juga selain hidrokarbon dan excess, ini reaktannya semuanya bereaksi begitu teman-teman. Jadi bisa jadi nanti jenis persamaan reaksinya sendiri-sendiri, sama halnya yang CH4, C2, H6 dan C3 dan C4 ini lakukan sekarang begitu ya. Jadi CH4 tambah O2 nanti dia bereaksi sendiri menjadi CO2 dan H2O. Pun untuk C2, untuk C3 dan C4. Tetapi nanti akan ada juga beberapa reaktan yang persamaan reaksinya itu nanti jadi satu begitu Dek. Nah, insya Allah nanti akan saya kasih contoh di hari Senin ya.
biar nanti teman-teman lebih banyak contoh mol untuk NMD, contoh latihan begitu ya, untuk neraca massa di dalam reaktor. Oke, kita masuk ke soal dulu. Sehingga yang langkah kedua teman-teman buat stokiometri untuk C1 sampai dengan C4. Kita tuliskan dulu masing-masing CH4, jangan lupa ya disetarakan teman-teman, CO2 plus 2H2O. Di sini 2, ini mula-mula reaksi, kemudian setimbang. Kita di sini punya 100, di sini 100, di sini 100. Maaf, di sini 200. Di sini 100 dan di sini 200. Ini 100, 200, kemudian habis. Begitu. Nah, yang ada di sini ini kita harus hitung 120% dikali 200 kilomol, begitu ya, 200 kilomol. Begitu, di sini adalah 240, di sini nanti ketemunya adalah 40 kilomol. Untuk CH4, sekarang C2H6 ditambah oksigen jadi 2CO2 plus 3,2O. Di sini 7/2, ini mula-mula reaksi, kemudian setimbang. Di sini 100, 100, gitu ya, karena limiting reaktannya adalah karbonnya. Di sini 350, di sini 200, di sini 300. Gitu, ini habis, kita hitung dulu 120% dikalikan 300 kilomol. Gitu, sebentar, saya sudah menghitung kemarin, jadi insya Allah sudah bisa kita catat ya. Oke, nah di sini 420, ini 420, di sini sisanya 70, ini kita ambil dari eksesnya, di sini 200, di sini 300. Oke, selanjutnya C3H8 ditambah O2 jadi 3CO2 plus 4H2O. Di sini berarti 10 ya, berarti 5, mula-mula reaksi, kemudian ini setimbang. Di sini 100, di sini 100, otomatis di sini 500, di sini 300, dan di sini 400. Setimbangnya 400, CO2-nya 300, di sini habis. Sedangkan untuk C3 di sini adalah 600, di sini 100, begitu teman-teman. Ini kita kali caranya sama, 120% dikali 500 kilomol. Sisanya untuk C4 H10 ditambah O2 jadi 4CO2 plus 5H2O. 8 ditambah 5, 13 ya, 13/2, ini mula-mula reaksi, kemudian setimbang. Di sini 100, di sini juga 100, di sini 650, di sini habis 400, 500, 400, dan 500. Begitu, 650 ini nanti atasnya adalah 780. Nah, 650 kalau kita kali 120%-nya, 120%-nya kali 650 kilomol. Itu ya, ini maksud saya, ini ya. Dia menjadi 130. Oke, kita buat semuanya, teman-teman. Jadi di sini adalah stoikiometri untuk 4 reaktan yang masuk ke reaktor. Nah, dari sini sudah bisa kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal, begitu ya. Oke, sehingga kita simpulkan, begitu ya. Simpulkan kesimpulannya. Kita menghitung yang pertama laju alir massa umpan campuran gas. Ini teman-teman adalah F1 ya tadi, F1. Nah, karena kita tahu di soal adalah dari N1. Nah, untuk itu kita bisa buat
kita kalikan saja. N1-nya kita kalikan dengan BM begitu ya. Berarti komposisi F1 adalah komposisi sigma begitu ya, sigma mol Zi dengan fraksi massa fraksi molnya dari fraksi N ya, N total dikali fraksi molnya zat itu, kemudian kita kali BM dari zat tersebut begitu. Jadi kalau semisal untuk F begitu ya, F1 sama dengan sigma Fi sama dengan sigma N kali Xi kali BMI. Jadi semisal kan berarti F1 begitu ya, F1 itu sama dengan F-nya CH4 ditambah F-nya C2H6 ditambah F-nya C3H8 dan ditambah F-nya C4H10. Begitu. Maka teman-teman harus mengkalikan begitu ya, mengkalikan masing-masing dari F ini dengan molnya begitu ya. Kita untuk mendapatkan F ini kita harus kalikan mol dengan BM-nya masing-masing. Berarti N kali N kali BM, kemudian di sini molnya CH4 kita kalikan BM juga, ini molnya C3 dikalikan BM juga, di sini molnya CH4 dikalikan BM-nya juga. Nah, karena kebetulan dia equimolar begitu teman-teman, jadi langsung ya 100 kilomol begitu. 100 kilomol kita tinggal kalikan dengan penjumlahan masing-masing BM begitu. BM dari CH4 adalah 16, kemudian C2H6 30, kemudian C3H8 adalah 44 dan C4H10 adalah 58 kilogram per kilomol. Gitu. Ini nanti kalau semisal teman-teman jabarkan kan sama ya, N kali BM ditambah N kali BM ditambah N kali BM ditambah N kali BM. Begitu. Tapi karena dia equimolar atau dalam hal ini molnya sama, maka teman-teman bisa pakai rumus ini. Tetapi nanti kalau molnya beda-beda, ya beda-beda, jadi teman-teman harus hitung masing-masing gitu ya. Di sini adalah 14.800 kg per jam. Baik, lalu kemudian kita diminta untuk menghitung laju alir massa oksigen, gitu ya. Oksigen masuk ke reaktor, maka otomatis ini adalah F2, gitu F2. Nah, untuk menghitung F2, teman-teman harus F2 di sini berarti adalah sigma, begitu ya, sigma oksigen pada reaksi mula-mula gitu ya. Sigma molnya oksigen pada posisi mula-mula dikalikan dengan BM-nya. BM dari oksigen begitu ya, BM dari oksigen. Jadi untuk tahu laju alir massa oksigen masuk reaktor, teman-teman tinggal jumlahkan antara 240, 420, 600 dan 780 ini ditotal dulu semuanya, kita kalikan dengan BM-nya begitu ya, BM dari oksigen. Saya taruh di samping saja, ini sama dengan kita jumlahkan 240 ditambah 420 ditambah 600 ditambah 780 kilomol. Ini dikalikan BM-nya oksigen adalah 32 kilogram per kilomol. Sehingga F2 di sini adalah 65.280 kilogram per jam. Sehingga kita tahu skemanya untuk di R, ini adalah F1 14.800. Di sini ada C1 sampai C2, C3, C4, dan F2-nya ada 65.280 kilogram per jam. Jam itu J itu jam ya teman-teman ya, kilogram per jam bukan joule. Ini adalah oksigen 100%. Nah sekarang kita harus hitung gitu. Kita harus hitung F3. Ini adalah soal atau persoalan yang ketiga, komposisi keluaran reaktor. Maka otomatis seharusnya F3 ini, F3 di sini karena semua hidrokarbon habis gitu ya, semua hidrokarbonnya habis,
teman-teman, keluaran dari reaktor adalah skema setimbang ya, skema setimbang yang ada di sini di semua reaksi. Nah, kebetulan di skema setimbang semua reaksi ini ada tersisa hanya oksigen, karbon dioksida, dan uap air, sehingga kita tuliskan di sini hanya ada CO2, H2O, dan oksigen. Begitu. Nah, F3 di sini setelah kita nanti hitung masing-masing masanya, seharusnya nanti pada saat dijumlah harusnya sama ya, 65.280 ditambah dengan 14.800. Ini seharusnya nanti jawabannya di 80.080 kg. Tapi kita cek dulu. Oke, yang nomor 3. Soal nomor 3 adalah komposisi keluaran reaktor. Komposisi keluar reaktor gitu ya, keluar reaktor. Di sini adalah F3. Maka kita harus breakdown masing-masing yang keluar reaktor. Yang pertama produknya dulu ya, laju alir produk untuk CO2. CO2 yang terbentuk itu adalah 100 kmol untuk hasil reaksi pembakaran dengan metan. Di etan itu di 200 kmol, kemudian CO2 hasil dari pembakaran propan adalah 300, sedangkan 400 untuk hasil pembakaran butana, begitu ya. Di sini kita kalikan kilomol, BmCO2 adalah 44 kg per kilomol. Itu di sini adalah 44.000 kg per jam. Oke, komponen produk yang kedua adalah uap air atau H2O. Masing-masing dari S tadi, untuk di metan adalah 200 kmol, kemudian di etana di 300 kmol, di propana 400 kmol, dan di butana adalah 500 kmol. Untuk BM-nya air adalah 18 kg per kilomol. Itu sehingga di sini totalnya adalah 25.200 kg per jam. Begitu, teman-teman. Oke, selanjutnya selain CO2 dan H2O yang terbentuk dalam MRS, kita juga menyisakan oksigen yang tidak bereaksi ya. Oksigen yang tidak bereaksi kita lihat dari S-nya. Sisa oksigen yang nggak bereaksi pada pembakaran metan adalah 40 kmol, pada pembakaran etana 70, pada pembakaran propana adalah 100, dan pembakaran di butana adalah 130. Ini kilomol. BM dari oksigen adalah 32 kg per kilomol. Sehingga di sini totalnya adalah 10.880 kg per jam. Nah, jika semua komposisi CO2, H2O, dan O2 itu dijumlah adalah 80.080 kg per jam. Sedangkan tadi dari F1 dan F2, begitu, F1 dan F2, total F1 tadi adalah 14.800, sedangkan untuk F2 adalah 65.280 ya. Sehingga ini kita kilogram per jam, sehingga ini pada saat kita jumlah adalah 80.080 kg per jam. Sehingga sudah setara, begitu ya, ini sudah setara. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita bisa lengkapi gitu ya, kita bisa lengkapi tabel yang ada di F3 atau yang ada di diagram alir yang paling awal. F3 ini jumlahnya adalah 80.080 kg per jam dengan spek CO2, begitu, CO2 44.000, kemudian H2O adalah 25.200 kg per jam, sedangkan untuk sisa oksigen adalah 10.880 kg per jam. Oksigen yang di sini adalah 65.280 gitu ya, 65.280. F1 di sini totalnya adalah
14.800 kilogram per jam. Oke, seperti itu teman-teman caranya. Cukup mudah ya untuk yang di sini. Pada dasarnya perbedaannya atau modifikasi soalnya adalah di ekses reaktan, sehingga kalau kita punya ekses, kita, ternyata eksesnya 20% gitu ya, maka mula-mulanya kita harus kalikan dengan 120%, 120%, 120%, dan 120%-nya. Nah, yang dihitung adalah M-nya nanti, karena kita tahu yang bereaksi itu berapa, maka mula-mulanya kita bisa hitung. Oke, begitu teman-teman untuk nomor 2. Nah, kemarin kan saya sudah salah di awal ya, di sini 25. Maka udah 25, maka NM-nya nggak bakalan balance sih, karena kan yang awal aja sudah dalam 400 kilomol gitu ya. Sekali lagi, untuk bikin NM, apalagi reaktor, itu betul-betul harus teliti. Begitu ya, Dik. Seperti itu untuk nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini beda lagi kasusnya. Jadi salah satu jenis dari reaktor nanti akan juga didasarkan kepada reaksi kimia yang terjadi di dalamnya, begitu ya. Nah, di dalam salah satu jenis reaksi itu nanti ada yang namanya reaksi isomerisasi. Teman-teman mungkin masih ingat begitu ya, bahwa isomerisasi itu adalah isomer, begitu ya, isomer. Isomer itu adalah suatu bentuk dari senyawa yang dia memiliki rumus molekul yang sama, tetapi dia memiliki rumus struktur yang berbeda. Contohnya, ini nanti sering teman-teman ingat di hidrokarbon, begitu ya. C6H, misal, untuk metan, untuk alkana, C6 deh, C6H14. Isomernya kan yang pertama adalah N heksana, begitu ya, normal heksana adalah C, satu lagi gitu ya. Nah, ini dia punya isomer, jadi rumus umumnya sama deh, rumus molekulnya sama, C6H14, tetapi C6H14 itu bisa jadi N-heksana, bisa 1-metil pentana, begitu, 1-metil pentana, dia kita bengkokkan begitu ya, kita isomerkan rantainya, bisa juga nanti 2-metil pentana, 2-gepatma begitu ya, atau bisa jadi nanti 2,2 dimetil butana begitu ya, dan atau 2,3 dimetil butana atau 2,2 dimetil butana begitu. Jadi isomer dari C6H14 adalah ada 5 nanti, yaitu N-heksana, 1-metil pentana, 2-metil pentana, kemudian 2,2 gitu ya, 2,2 dimetil butana. Di sini 2,2 dimetil butana, sedangkan satu lagi adalah 1,2 ya, 2,3 dimetil butana. Begitu. Ini salah satu contoh untuk reaksi isomerisasi. Jadi di dalam suatu reaktor bisa jadi nanti suatu hidrokarbon itu nggak bereaksi membentuk turunannya atau upgrade ke senyawa yang lebih kompleks di atasnya gitu ya, Dik. Jadi kalau C6H14 itu ya enggak, dia tidak terbentuk pentan atau tidak terbentuk butan atau tidak teroksidasi, tidak terupgrade menjadi hepten atau kemudian oktana gitu, tidak, tetapi dia tetap pada strukturnya gitu ya, tetap pada strukturnya sama-sama C6, tetapi nanti dia akan terdegradasi di rangkaian molekulnya. Nah, itu terjadi di dalam suatu reaktor isomerisasi. Nah, contoh untuk di nomor 3 adalah aplikasi di reaktor isomerisasi. Nah, karena di sini mungkin begitu ya terjadi bahwa di dalam suatu reaksi isomerisasi itu akan terjadi beberapa produk gitu ya, beberapa produk, tetapi kita tinjau dari bahan baku yang sama begitu. Jadi misalkan C6 nih. Dalam di sini untuk mekanisme reaktornya kita tidak pakai heksan sepertinya. Ini kita pakai hepten gitu ya, heptena C7H14. Gitu. Ini dalam F
F1 500 kg per jam, hepten C7H14, dia kadarnya berapa? 90%, kemudian air adalah 10%, begitu. Nah, kemudian teman-teman di sini akan keluar begitu ya, C7H14 ini akan keluar otomatis F2-nya akan 500 ya, teman-teman. Nanti kita akan cek gitu ya. Dia nanti sama 500 kg per jam juga datanya, gitu datanya. Nah, di sini yang awalnya normal hepten, dia menjadi 3 hepten gitu ya, 3 heptena, kemudian berubah menjadi 2,3 dimetil 1 pentena, dan kemudian berubah menjadi 2,4 dimetil 1 pentena, begitu. Nah, jadi kalau seperti ini kan hepten berarti dia 1 hepten gitu ya. Biasanya kalau untuk senyawa hidrokarbon paling stabil adalah pada rantai posisi nomor 1 kalau untuk alkena dan alkuna. Nah, kita jabarkan reaksi ini dulu ya. Nah, di sini berarti C7 begitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 hepten, dia akan bereaksi gitu ya, membentuk tadi 3 hepten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 hepten, kemudian juga bereaksi begitu ya, menjadi 2,3 dimetil penten, 1, 2, 3, 4, 5, 2,3 dimetil 1 pentena gitu, dan juga bereaksi membentuk 2,4 dimetil 1, 2, 3, 4, 5, 2,4 ya, 2,4 dimetil begitu, 2,4 dimetil 1 pentena. Nah, ini deh bedanya sama reaksi yang tadi. Jadi kalau reaksi yang di nomor 2 kan kita punya reaktan ya, kita punya reaktan yang banyak begitu ya, punya reaktan yang banyak tapi produknya sama gitu. Produknya sama-sama CO2 plus H2O, tetapi ini kebalik gitu deh. Dia kebalik. Dia memiliki justru punya reaktan yang sama gitu ya, punya reaktan yang sama, nanti dia memiliki produk yang berbeda. Begitu. Dari sisi satu reaktan yang sama nanti dia terbentuk 3 produk yang berbeda. Ini nanti adalah selain konversi di sini, selain konversi ini nanti kita punya istilah yield dan selektivitas, begitu. Yield dan selektivitas. Nah, untuk memudahkan teman-teman kita misalkan ya. Jadi 1 heptena itu nanti kita misalkan A, kemudian 3 pentena heptena itu nanti kita misalkan zat B. 2,31 penten ini saya anggap zat C, dan kemudian 2,4 dimetil 1 pentena ini nanti kita anggap zat D, begitu. Nah, ini adalah pengertiannya. Apa itu konversi, yield, dan selektivitas? Teman-teman, untuk kita dari sebelumnya begitu ya, kita punya A plus B jadi C plus D gitu. Mula-mula reaksi kemudian setimbang. Kita punya 10, 20, di sini 8, di sini 8, di sini 8, di sini 8. 8, 8, 12, 2. Nah, dari sini semisal speknya kayak gini, manakah yang termasuk limiting reaktan? Gitu teman-teman, yang termasuk limiting reaktan adalah yang A. Kok bisa Bu? Karena kita sekali lagi bandingkan begitu ya, bandingkan mol mula-mula zat A dan mol mula-mula zat B. Nah, A dan B ini 10 dibagi 1 koefisiennya 10, 20 dibagi 1 koefisiennya adalah 20. Ini kita asumsikan zatnya koefisiennya sama-sama 1 begitu ya. Ini A dan B, A, B, C, D bukan yang sebelumnya ya, Dik. Ini zat yang lain begitu. Nah, ini adalah limiting reaktan. Di sini adalah ekses reaktan. Nah, kita sebut suatu konversi gitu ya. Konversinya berapa kira-kira dari sini? Teman-teman bisa prediksi nggak? 100% nggak gitu?
Tidak gitu ya. Konversi di reaksi ini adalah bukan 100%. Karena apa? Konversinya adalah bukan 100%. Ditandai dengan A sebagai limiting reaktan itu masih ada sisa di posisi setimbang gitu. Jika A dalam posisi ini adalah limiting reaktan, dia kemudian masih ada angkanya di setimbang, maka konversi itu adalah bukan 100% begitu. Jadi kalau semisal konversinya nanti 100%, siapapun limiting reaktan itu nanti akan habis bereaksi begitu ya. Siapapun yang berperan menjadi limiting reaktan itu nanti habis bereaksi, sehingga nanti posisi dia pada di setimbang begitu ya, di posisi dia di setimbang ini nanti sama dengan 0 begitu. Nah, based on reaksi ini, konversi kita bisa tinjau dengan cara menghitung berapa toh sebetulnya mol yang bereaksi, mol limiting reaktan yang bereaksi terhadap mula-mula mol dari limiting reaktan tersebut begitu. Sehingga konversi itu adalah R per M-nya, tetapi kita tinjau hanya dari limiting reaktan, tidak ekses reaktan, begitu ya teman-teman, bukan reaktan pembatas, bukan reaktan berlebih, ya dia reaktan berlebih, jadi berapapun konversinya bakalan sisa begitu, dan dia bukan menjadi pemicu, bukan menjadi faktor utama untuk reaksi tersebut begitu ya, yang nanti menjadi berperan faktor utama pada reaksi adalah si limiting reaktan tersebut gitu. Nah, dari kasus ini maka konversinya kita bisa lihat adalah 80%. Di sini 8 dibagi 10, berarti konversi di sini adalah 80%. Oke, kita coba ya, A plus B jadi C plus D, ini konversinya semisal 80%, kita buat, ini kan metodenya mundur, kita coba metode maju. Kita punya masing-masing mula-mulanya A dan B-nya 20 sama 10. Berarti kan cara kerja kita kan kita ngecek dulu ya, Dik. A itu 10 dibagi 1, 10. Kemudian B dibagi 20, dibagi 20 dibagi 1 juga 20. Oh, ini adalah limiting reaktan. Nah, untuk tahu R di sini kan kita kali ya. 10 dikali 1 dikali konversi. Di sini 8. Sama kayak cara untuk nomor 2. Jadi R di sini atau di sini teman-teman menghitungnya adalah mol limiting reaktan dikalikan koefisien, kemudian dikalikan dengan konversinya, begitu. Di sini 8. Nah, kemudian di sini baru perbandingan koefisien. Karena ini 8, 8, 8. Ini, dan ini nanti teman-teman lihat dengan cara perbandingan, begitu ya. Koefisien dari zat B dibagi dengan koefisien dari zat A, kita kalikan dengan mol reaksinya zat A, begitu, mol reaksi dari zat A, begitu. Kalau C ya nanti koefisien zat C, koefisien zat C dibagi dengan koefisien zat A, kita kalikan mol reaksi yang ada di A, kemudian yang D juga seperti itu, begitu ya. Default untuk yang di D juga kayak gitu, koefisien zat D dibagi koefisien A dikali mol reaksinya. Jadi karena ini 8, perbandingannya 1 ya 8, 8, 8 gitu deh. Jadi sisanya ya 2, di sini 12, di sini 8, di sini 8. Begitu, itu kalau konversi ya, jadi konversi adalah seperti itu. Nah, konversi itu akan ditinjau terhadap mula-mula reaktan gitu ya. Ini nanti rumus umumnya. Yang bereaksi dibagi mol mula-mula. Nah, sekarang kalau zat A dan B itu nanti mengandung atau bereaksi membentuk zat yang lain begitu ya. Jadi semisal ini, contohnya A jadi B, kemudian A juga jadi C, kemudian A juga jadi D begitu. Kita MRS kan deh. Sorry.
Oke, sebentar. Bentar ya, saya tambahkan sekalian duplicate slide sampai beberapa dulu. Oke. Nah, semisal kalau kita punya zat A jadi B, mula-mula reaksi setimbang. Semisal ini 100 begitu, 100, kemudian dia bereaksi 20, 20, 80, 20. Kemudian A juga bereaksi menjadi C. Mula-mula reaksi kemudian setimbang. Di sini 80, di sini 20, 20, 20, 60. Kemudian juga A bereaksi menjadi D. Mula-mula reaksi kemudian setimbang begitu ya. Di sini 60, 30, 30, 30. Nah, di dalam ini berkesinambungan teman-teman, paralel ya. 80 sisa A akan bereaksi menjadi C. Kemudian 60 sisa hasil reaksi untuk membentuk C, dia akan membentuk D menjadi 30. Nah, di sini kita punya data yang kita punya adalah apa? Mula-mula ya, mula-mula zat A yang bereaksi, mula-mula zat A sebelum bereaksi adalah 100 kilomol. Gitu ya, di sini 100 kilomol. Kemudian zat B yang terbentuk adalah 20 kilomol. Kemudian zat C yang terbentuk adalah 20 kilomol juga, sedangkan zat D yang terbentuk adalah 30 kilomol. Data selanjutnya teman-teman juga punya zat A sisa, begitu ya, zat A sisa, yaitu 30 kilomol. Nah, data inilah nanti yang kita bisa sajikan dalam konversi, yield, dan selektivitas. Konversi tadi apa? Reaksi dibagi mula-mula, begitu ya. Reaksi dari limiting reaktan dibagi dengan mula-mula zat reaktan. Nah, berapa yang bereaksi, teman-teman? Berapa A yang bereaksi dari reaksi ini? Teman-teman tinggal jumlah, begitu ya. 20, 20, 30. Berarti 70 ya. 70 kilomol kita bagi dengan mula-mula awal. Benar-benar awal sebelum dia direaksikan apa-apa adalah 100 kilomol. Maka konversinya adalah 70%. Nah, data ini kita bisa bikin yield. Nah, X ini adalah terhadap reaktannya, jadi konversi zat A, begitu ya. Konversi zat A, tetapi nanti untuk yield dan selektivitas itu nanti terhadap produknya. Jadi yield itu adalah terhadap produk ya. Jadi Y, kita akan hitung yield B, yield C, dan yield D. Yield ini secara umum adalah mol yang dihasilkan, berarti ya setimbang zat itu, kita bagi dengan mula-mula reaktannya, mula-mula dari limiting reaktannya. Begitu teman-teman, itu adalah pengertian dari yield. Jadi di sini adalah 20 ya, dibagi dengan mula-mula dari reaktannya. 100, begitu ya, 100. Oke, dari sebentar. Baik. Untuk yield ini kita lihat terhadap yang reaksi, begitu ya, maaf. Setimbang, jadi zat yang terbentuk terhadap mula-mula itu bukan yield tapi selektivitas. Di sini adalah selektivitas. Selektivitas adalah zat yang terbentuk dibagi mula-mula, gitu ya. Terbagi dari mula-mula. Di sini adalah 20 dibagi 100. Di sini kemudian selektivitas zat C berarti 20 dibagi 100. Kemudian zat D adalah 30 dibagi 100. Gitu. Di sini ada 20%, kemudian di sini
20% dan di sini adalah 70%. Oke, betul pengertian saya yang tadi adalah betul, ini yield ya, Dik. Oke, saya ulangi deh. Betul, ini yield. Maaf. Ini yield ya, ini yield. Oke, jadi saya ulangi. Yield konversi tadi adalah R dari limiting reaktan, gitu ya. R, posisi limiting reaktan di R, dan posisi mula-mula limiting reaktan dikali 100%. Untuk kasus yang di sana, tadi adalah 70% ya. 70 kilomol, kita bagi dengan 100 kilomol, nanti adalah 70%. Nah, sedangkan yield ini adalah yield BCD, berarti ya yield B, yield C, dan yield D, ini nanti kita hitung dengan cara posisi moles timbang zat I tadi, kita bagi dengan mula-mula limiting reaktannya. Begitu, sehingga yield B adalah 20 kilomol dibagi dengan 100 kilomol, yield sama dengan yield C ya, karena sama-sama 20, yield D ini adalah 30 kilomol dibagi 100 kilomol. Di sini adalah 20% dan di sini adalah 30%. Sedangkan untuk selektivitas zat B, C, dan D ini kita tinjau betul mol yang terbentuk, tapi kita tinjaunya adalah terhadap reaksi D. Limiting reaktan, total limiting reaktan yang bereaksi. Begitu, sehingga selektivitas zat B sama dengan selektivitas zat C sama ya, karena setimbangnya ada di 20 kilomol. 20 kilomol ini nanti terhadap 70 kilomol. Begitu, terhadap 70 kilomol. Sedangkan selektivitas zat D adalah 30 kilomol, kita bagi dengan 70 kilomol. Gitu. Ini kita hitung dulu untuk Untuk angkanya 20 dibagi 70 adalah 28,6 gitu ya, 28,6%, sedangkan 30 dibagi 70 adalah 43%, 42,86 ya, 42,9 berarti. 42,8%. Oke, 42,8%. Sehingga nanti 28,6 dikali 2 ditambah 42,8 ya, 100%. Oke. Nah, seperti ini, Dik. Nah, bisa melihat enggak apa hubungan antara konversi? Jadi konversi rumusnya adalah ini ya. Kemudian yield itu adalah rumusnya ini. Kemudian selektivitas rumusnya ini. Nah, hubungannya apa? Jika yield itu kita total, teman-teman. Jadi jika yield itu kita total, itu adalah sebesar konversi, begitu ya. Jika yield kita total adalah konversi 20, karena ini 2 ya, 20 tambah 20, 40%, ditambah 30% adalah 70%. Sedangkan kalau kita total selektivitas, begitu ya, selektivitas ini adalah 100%, begitu ya. Kita harus totalkan selektivitas itu persentase, begitu ya, persentase 28,6% kali 2 ditambah 42,8 ini nanti 100%. Nah, selektivitas itu menandakan konversi sebetulnya, jadi menandakan jumlah limiting reaktan yang bereaksi, begitu. Jadi kok selektivitas itu adalah menandakan prosentase fraksi dari yang bereaksi, begitu. Kita cek sebentar, saya izin ke belakang dulu ya, saya pause dulu untuk recording. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi hubungan antara konversi, yield, dan selektivitas ini nanti teman-teman akan lihat dari angkanya, begitu Dek. Jadi yang sering di jurnal, begitu ya, di jurnal penelitian nanti data terkait hasil
dari suatu persamaan reaksi itu bisa dalam yield, bisa dalam selektivitas, atau bahkan dari dengan konversi gitu ya. Kalau konversi sekali lagi ini nanti akan berdasarkan zat A atau reaktan, limiting reaktan yang kita akan tinjau. Sedangkan untuk yield dan selektivitas ini nanti akan ditinjau berdasarkan produknya. Jadi produknya ada 3 berarti ya. Nanti yieldnya ada 3, selektivitasnya ada 3. Yang langsung berhubungan dengan konversi adalah yield. Jadi penjumlahan yield itu nanti kita bisa hitung dan persentase total dari yield itu adalah sama dengan konversi. Nah, kalau selektivitas ini nanti kita jumlahkan gitu ya, persentase masing-masing selektivitas dari produk itu totalnya adalah 100%, dan 100% ini nanti menandakan total gitu ya, total dari reaktan atau limiting reaktan yang bereaksi. Begitu teman-teman. Dari rumus selektivitas ini kita bisa kalikan dengan konversi, ini nanti menjadi yield gitu ya. Jadi untuk menghitung yield kita bisa hitung dari selektivitasnya, kemudian kita kali dengan konversi gitu. Atau kalau lebih detailnya ya sigma yield itu adalah konversi. Oke, seperti itu ya, Dik. Jadi kalau yield kita bandingkan terhadap mula-mula, kalau selektivitas kita akan bandingkan terhadap mol yang bereaksi. Oke, kita kembali lagi ke hepten tadi, dan kita kembali ke soal. Teman-teman diminta untuk menghitung kalau semisal diketahui yield begitu ya, yield dari 3 hepten, 2,3 dimetilpenten, dan kemudian 2,4 dimetil 1 penten adalah 30, 25, dan 20. Di sini yieldnya adalah yield B 30%, kemudian yield C adalah 25%, dan kemudian yield D adalah 20%, seperti itu. Cek dulu, betul? Maka teman-teman diminta untuk menentukan komposisi keluaran reaktor, selektivitas masing-masing produk, dan konversi reaksi yang terjadi. Oke, dari sini hal yang harus teman-teman lakukan adalah cek diagram alir prosesnya gitu ya, DAP-nya. DAP di sini hati-hati, di sini masih dalam F1 begitu ya teman-teman. Di sini masih dalam F1. Jadi caranya kita harus ubah dulu. Gitu. Jadi A menjadi salah. A menjadi B. Di sini yield ya adalah yield B tadi 30%. Gitu ya. Kemudian yield C adalah 25% dan yield D adalah 20%. Nah, di sini kita harus tahu mula-mula reaksi dari setimbangnya dari zat A, gitu ya. Jadi mol mula-mula zat A atau ini adalah satu hepten, gitu ya, heptena adalah F1 dikalikan fraksi massa dari hepten C7H14. Gitu, kita kemudian bagi dengan BmC7H14. Di situ tadi berapa Dik? 100 kg kalau nggak salah. Oh, 590%. 500 kg per jam, kemudian 90%, kemudian BM-nya C7H14, 84 ditambah 14 berapa? 98 ya. 84 tambah 14, 98 kg per kilomol. Oke, di sini kita hitung dulu, ketemunya adalah 500 kita kali 90%, kita bagi dengan 98. Kita pakai 3 angka di belakang koma ya, teman-teman, biar nanti pas. 4,592 kilomol.
gitu ya, 4,592 kilomol per jam. Nah, di sini adalah 4,592. Nah, kita tahu tadi bahwa yang disebut dengan yield itu adalah setimbang atau zat B yang terbentuk, gitu ya. Setimbangnya zat B kita bagi dengan mula-mula, gitu ya. Mula-mula dari limiting reaktan, dalam ini adalah A. Gitu. Kalau semisal yield B-nya 30% kita tahu, maka otomatis dan SB-nya kita nggak tahu, MA-nya kita tahu 4,592, maka otomatis komposisi B di setimbang adalah tinggal kita kali 30%, gitu ya. 4,592 kita bagi 4,592 kita bagi 30, kita kali dengan 30%, kita kali dengan 30%, di sini 1,3778 ya. 1,378 kilomol, begitu. Di sini kilomol, berarti SB-nya juga dalam kilomol. Di sini ketemu 1,378, begitu teman-teman. Sehingga dia naik ya, karena kita posisinya tahu setimbangnya dulu, maka di sini kita langsung aja, karena produk itu di sini kalau semisal tidak ada komposisinya dia langsung naik 1,378, maka di sini juga 1,378. Karena posisinya sama ya, dia isomerisasi C7H14, dia juga berubah menjadi C7H14, cuma beda bentuk. Jadi posisi koefisiennya juga 1:1. Lalu kita selisihkan, 4,592 kita kurangi dengan 1,378, di sini 3,214. Kita teruskan A menjadi C, begitu ya, A menjadi C. Ini mula-mula reaksi, kemudian setimbang. Mula-mulanya di sini ya, 3,214, dan untuk menghitung yield C, gitu teman-teman, untuk menghitung yield C, teman-teman menghitungnya setimbangnya C, dan mula-mula A itu tidak di 3,2 ya, Dik. Jadi mula-mula A itu selalu 4,592. Jadi kita breakdown reaksinya itu hanya untuk membantu memahamkan, gitu ya, membantu teman-teman untuk paham, oh ternyata A itu membentuk B itu di 1,378, kemudian nanti A membentuk C itu sekian, A membentuk D itu sekian, begitu. Jadi MA di sini betul-betul M mula-mula ya teman-teman, betul-betul M mula-mula, bukan mula-mula transisi seperti ini kan, mula-mulanya kan transisi di. Dia walaupun disebut M, tetapi dia 3,214 itu tidak dalam pada posisi A itu masuk ke reaktor. Jadi posisi MO itu ya, MO ini adalah yang kita akan tinjau untuk perhitungan yield dan selektivitas yang di 4,592 tadi. Oke, di sini tadi berapa? 25%, maka otomatis selektivitas setimbang, komposisi C di setimbang adalah kita kali yieldnya dengan mula-mula zat A yang bereaksi. Begitu, mula-mula zat A masuk reaktor ya. Jadi di sini adalah 25% dan 4,592 kilomol. Begitu, di situ adalah 25% kita kali dengan 4,592. Kita kali dengan 4,592. 4,592 ini 1,148. Di sini 1,148. Di sini 1,148 naik ya, 1,148, kemudian di sini 1,148. Kita kurangi dulu dengan 3,214, di sini ketemu 2,066. Di sini juga A menjadi D yang terakhir. Mula-mula reaksi setimbang, oke, ini enggak cukup, saya tambahkan lagi.
slide-nya. Oke. Berapa ya? Oke. Oke, dari sini. Nah, untuk A menjadi D tadi mula-mula reaksi setimbang. Di sini M-nya 2,066. Nah, untuk membentuk yield D, teman-teman lihat dari berapa D yang terbentuk dibagi dengan mula-mula A pada masuk reaktor, begitu ya, masuk reaktor. Maka untuk tahu SD-nya adalah yield D-nya kita kali dengan mula-mula A masuk reaktor. Di sini 20% kita kali dengan 4,592 kilomol. Sehingga di sini ketemunya adalah sekitar 0,9-an ini. 4,592 dikali 20%. Ini 0,918. 0,918 ya kilomol. Nah, di sini kita hitung 0,918 naik ke atas 0,918, maka di sini 0,918. 2,066 dikurangi 0,918. Ini 1,145. Nah, begitu teman-teman. Untuk reaksi atau stoikiometri dari zat A menjadi B, C, dan D. Sekarang kita jawab. Yang pertama tadi, pertanyaannya adalah komposisi keluaran reaktor, selektivitas masing-masing produk, dan konversi reaksi yang terjadi. Jadi komposisi keluaran reaktor ya, yang pertama, soal yang pertama tadi komposisi keluar reaktor ya, keluar reaktor berarti N2 begitu ya, N2 karena kan tadi posisinya R di sini F1 atau N1 dibagi keluar menjadi F2 atau N2. Kita display N2-nya dulu. N2 ini terdiri dari 3 hepten B, 3 heptena, kemudian 2,3 dimetil 1 pentena C, kemudian 2,4 dimetil 1 pentena ya, ini D begitu. BCD dan sisa dari 1 heptena yang tidak bereaksi. Ini nih terdiri, ini ada D-nya 0,918. Sedangkan A yang tidak bereaksi sisanya adalah ini ya, 1,145 kilomol. Kilomol, di sini juga kilomol per jam, di sini kilomol per jam. B dan C-nya tadi 1,378 dan 1,378 dan 1,148 kilomol per jam. Di sini juga kilomol per jam. Begitu. Ini adalah komposisi keluaran reaktor. Kalau teman-teman mau rubah dia di F2, tinggal dikali dengan 98 kg per kilomol, begitu ya. Sehingga nanti di sini ketemu berapa sekian kilogram, sekian kilogram, sekian kilogram, gitu. Oke, kita kalikan sekalian 1,37, sorry. 1,378 kita kalikan dengan 98, begitu. Kita kalikan dengan 38 kali 98, di sini 135,044 kg per jam. Kemudian 1,148 kita kalikan dengan 98 lagi juga. Di sini 112,504 kg per jam. Kemudian 0,918 kita kalikan dengan 98, 89 di sini 89,964 kg per jam. Dan terakhir 1,145 kita kali 98 adalah 108,775 kg per jam.
Kita jumlahkan dulu semuanya teman-teman dari komponen B sampai A tadi di F2. 108,775 kita tambah 589,964 kita tambah 112,504 dan kita jumlahkan 135,044 begitu. 135,044. Oke, di sini akan mendekati 500 ya. 500 kilogram per jam, begitu. 500 kilogram per jam. Ini adalah komposisi keluar dari reaktor. Kemudian ini seperti ini, cuma teman-teman menuliskan saja molnya yang di S, cuma yang A, teman-teman berhenti di paling terakhir. Kalau untuk menghitung mula-mula, teman-teman mulai dari reaksi yang paling awal, begitu ya. Oke, nah sekarang kita hitung berapa selektivitasnya. Sekarang kita hitung selektivitas dari zat B, selektivitas dari zat C, dan selektivitas dari zat D. Nah, di sini tadi kita diminta untuk menghitung ini dari profil dari zat C, gitu ya, zat B yang terbentuk kita bagi dengan A yang bereaksi, begitu ya. Jumlah total begitu ya, total reaksi dari A gitu ya, total reaksi dari A. Di sini nanti komposisi C yang terbentuk dibagi total reaksinya A. Kemudian di sini zat D yang terbentuk dibagi total reaksi dari D. Oke, kita tinggal jumlahkan lagi teman-teman masing-masing. Untuk itu kita harus menghitung jumlah A yang terbentuk ya. Jadi sigma A yang bereaksi berarti adalah kita jumlahkan 1,378 ditambah 1,148, 1,378 ditambah 1,148 ditambah D 0,918. Ini dalam kilomol. Kita jumlahkan dulu. 1,378 ditambah 1,148 ditambah 0,918. Sehingga di sini adalah 3,444 kilomol. Maka selektivitinya kita tinggal bagi 1,378 kilomol dibagi dengan 3,444 kilomol. Di sini 1,148 kilomol dibagi dengan 3,444 kilomol. Kemudian di sini 0,918 kilomol dibagi dengan 3,444 kilomol. Ini nanti prosentase teman-teman dan pastikan dia harus 100% ya, nanti kita cek. 1,378 kita bagi dengan 3,44, Oke. 3,444 di sini 40,01, 40,01%. Kemudian 1,148 dibagi 3,444 ini 33,33%. Dan sisanya 0,918 kita bagi dengan 3,444. Ini adalah 26,66 ya, 26,66%. Kita jumlah 26,6 ditambah 33,33 ditambah 40,01. Oke, 100% betul. Jadi ini sudah betul selektivitasnya. Nah, kita kemudian ini pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaan yang nomor 3, teman-teman diminta untuk menghitung konversi dari reaksi. Jadi konversinya A. Itu kita lihat R sigma reaksi A, berarti A yang bereaksi dibagi dengan mula-mula awal zat A itu masuk reaktor. Di sini adalah 3,444 kilomol dibagi dengan zat A yang bereaksi, mula-mula 4,592 ya, 4,592 kilomol, maka di situ kita bisa ketemu
konversinya adalah 3,444 dibagi 4,592 adalah 75%. Di sini 75%. Atau bisa lewat sini, atau enggak teman-teman menghitung konversi A tinggal disigmakan yield-nya. Gitu. Sigma yield tadi 30, 25 tambah 30% ditambah 25% ditambah 20%. Betul ya, sesuai 75%. Begitu, Dek. Jadi kapan selektivitas dan yield ini akan teman-teman jumpai jika, jadi kita simpulkan ya, yield dan selektivitas itu dan konversi ini akan teman-teman jumpai jika reaktannya itu satu, kalaupun dua, ada satu zat yang tersebut ini nanti limiting reaktan, jadi ada reaktan tunggal atau limiting reaktan yang nanti membentuk beberapa produk dengan reaksi kimia yang berbeda begitu ya. Di sini ada B, C, dan D gitu. Atau A plus B begitu, A plus B, tetapi nanti A limiting reaktannya. Ini limiting reaktan, ini juga membentuk 3 persamaan atau lebih dari satu produk dengan persamaan yang berbeda atau tetap atau satu gitu juga nggak apa-apa sih, Dik. Jadi intinya punya lebih banyak produk yang dihasilkan. Sini D, E, dan F, misal seperti itu. Jadi yield dan selektivitas akan terbentuk begitu kalau semisal dia terjadi lebih dari satu reaksi. Ataupun ada satu reaksi tetapi nanti produknya banyak, berarti atau misal A nanti menjadi B plus C plus D plus E begitu. Nanti berapa B yang terbentuk, berapa C yang terbentuk, berapa D yang terbentuk, berapa yang terbentuk, ini kan sebenarnya kita breakdown ya, di A menjadi B, kemudian A menjadi C, A menjadi D, kemudian A menjadi E begitu. Jadi di breakdown atau terjadi jika produk itu lebih dari satu, begitu ya, lebih dari satu produk utamanya, itu kita akan jumpai yield dan selektivitas dibandingkan data konversi, begitu. Oke, dari sini kita bisa simpulkan juga jika semisal teman-teman di dalam paper atau di dalam paten yang menyatakan kecepatan yang menyatakan konstanta suatu persamaan kimia, kalau semisal dia terstate dalam selektivitas, intinya produk-produk itu kalau dijumlah itu harus 100% begitu, Dek. Harus 100% total dari selektivitasnya. Nah, biasanya kalau ada data selektivitas, ini nanti akan ada data dibersamai data konversinya, begitu. Jadi, semisal zat untuk benzen itu bisa diturunkan menjadi toluen atau bisa direaksikan menjadi toluen, bisa menjadikan C8, C9, C10 gitu ya. Nah, nanti konversi totalnya sekian persen, tetapi selektivitas untuk toluen sekian begitu. Jadi kalau kita punya data selektivitas di dalam paten tertuliskan data selektivitas, maka akan tertuliskan data konversinya. Tetapi kalau di paten itu terstate yield gitu ya, terstate yield saja, maka cukup yield saja yang teman-teman butuhkan. Karena apa? Karena sigma dari yield itu adalah konversi. Jadi kalau data selektivitas teman-teman butuh begitu ya. Untuk selektivitas teman-teman harus butuh konversi begitu, butuh konversi. Tapi kalau yield itu tidak butuh begitu ya. Dari tidak butuh data statement sekian konversinya begitu, karena sigma dari total semuanya dari yield itu nanti menandakan konversi begitu, teman-teman. Insya Allah itu pembahasan dari saya. Saya harap nanti teman-teman review lagi, walaupun ini secara asinkron begitu ya, secara tidak langsung. Saya harap setelah penjelasan ini teman-teman jauh lebih paham berbagai macam kriteria variasi dari kasus neraca massa di dalam reaktor, sehingga besok Senin kita akan latihan lagi beberapa soal untuk neraca massa reaktor. Insya Allah seperti itu. Untuk Senin kita masih latihan sampai awal juga, jadi dari awal sampai akhir nanti kita akan latihan.
Nanti di hari Selasa kita assignment untuk pengambilan nilai CPMK NME bagian 1 gitu ya, yang mana teman-teman diminta untuk bisa menghitung neraca massa alat tunggal begitu ya. Neraca massa alat tunggal baik itu reaktor ataupun non-reaktor. Insya Allah itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Saya harap segera untuk bisa disimak dan saya tunggu feedbacknya jika ada beberapa teman-teman yang masih belum paham. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.